Indonesia tanah air beta. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan khatmil Quran TPQ Banowati. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kiriman masing-masing sampai dan selama di tempat ini biar kembali dan tercatat bagi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta segala keluarga dan sahabat juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang sudah berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma apa itu 5.000? Belakangan ini saya sering mendengar di antara saudara-saudara kita ada yang mempertanyakan kenapa kaum muslimin Indonesia khususnya warga Nahdlatul Ulama masih saja terus mengadakan peringatan-peringatan. Maulid Nabi peringatan, Isra Mi'raj peringatan, Nuzulul Quran peringatan, 1 Muharram peringatan. Saya jawab, yang namanya peringatan itu berasal dari kata ingat yang ditambah awalan per dan akhiran an. Nggih. Ada 2 kesebelasan yang sedang bertanding di satu lapangan, kemudian suaranya kedengaran dari kejauhan, lalu orang bertanya, di dalam ada apa? Pak Lurah menjawab, di dalam sedang ada pertandingan. Ada suami istri di Banowati yang sedang cekcok, kedengaran piring terbang, sendok melayang, pintu ditendang, bininya menangis mengerang-erang, ditanya sama orang, di dalam ada apa? Kata Pak Lurah, di sebelah rumahku sedang terjadi Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini di Banowati ada peringatan, berarti orang Banowati semua masih punya. Dan oleh karena itu kalau besok ada orang yang anti peringatan, mengharamkan peringatan, membid'ahkan peringatan, kita tidak usah marah, tidak usah tersinggung. Harap maklum, bisa jadi orang tadi sudah hilang. Tapi kalau panitia tidak menyediakan air jeruk, air putih dan air kopi buat penceramah, berarti ada yang kurang. Artinya panitia kurang. Kenapa kita mengadakan peringatan-peringatan? Jangankan cuma peringatan keagamaan, umat Islam Indonesia, terutama warga Nahdlatul Ulama paling rajin mengadakan peringatan hari kebangsaan. 17 Agustus peringatan, 28 Oktober, 10 November, 25 Desember. Bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada. Di bungkus rokok ada tulisan peringatan merokok membunuhmu. Cuma yang mengherankan, tiap hari Pak RT bakarin rokok, tiap hari Pak RT ngisepin rokok, matiin rokok, rokoknya sudah mati, RT-nya orang mati. Betul apa tidak? Makanya Nahdlatul Ulama, gudangnya para ulama, tidak mengharamkan rokok. Makanya Majelis Ulama Indonesia, tempat kumpulnya macam-macam aliran ulama, belum mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok saudara-saudara kita Muhammadiyah,
Wahabi, Salafi, HTI, lain masalah itu soal perbedaan pendapat. Prinsipnya apa? Yang doyan rokok silahkan terus merokok, yang tidak doyan rokok tidak usah makan. Tapi Muhammadiyah saudara-saudara, walaupun fatwanya mengharamkan rokok, mantan ketua umumnya Din Samsudin, betul. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita cinta Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Sebab mencintai Nabi merupakan salah satu syarat jika kita ingin merasakan manisnya iman yang berbuah nikmat ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani." Ayat tilu perkara sisa jelema ngabogaan tilu perkara eta dina dirina, maka eta jelema bakal ngarasakeun amisna iman ka cina. Ngerti apa enggak? Ana telung perkara saka wong ingkang nggolek telung perkara iku ing dalem awake dhewe, maka wong iku bakal ngrasake legine iman. Ngerti? Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat dirasakan daripada makan kekenyangan. Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan dan AC Milan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau saya tanya orang-orang di Jakarta, ibu-ibu manakah yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka sepakat mengatakan baca Quran jauh lebih baik daripada ngomongin orang. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik satu dengan yang lain dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Perasaan gurihan ngomongin orang ya daripada baca Quran. Dan kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih ramai, lancar dan ramai di pengajian-pengajian, ibu-ibu yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Mereka diam serumasa, tidak bicara walaupun satu kata, tapi survei membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada baca Quran. Kenapa? Karena itu adalah orang-orang yang biasanya baca Qurannya tidak tahu aturannya. Mereka kalau suruh baca Quran tidak tahu tajwidnya, mana ilharnya, mana ilghamnya, ifadat iklamnya, mana kasarnya, mana qabala ibtidaknya. Tapi kalau suruh ngomongin orang lancar semua, fasih semua, bisa murotal, gak ada wakofnya. Tapi itu ibu-ibu di Jakarta. Kalau ibu-ibu di Banowati, insya Allah tidak usah merendahkan diri. Saya tahu dari Pak Lurah, ibu-ibu Banowati beda dengan di Jakarta, insya Allah lebih parah. Kenapa baca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Dan kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan dan AC Milan? Karena belum manis iman. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, bisa jadi hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Allah tidak melarang seorang istri cinta suaminya, mungkin hasil jebakan hansip bersama para banser-bansernya. Allah tidak melarang orang tua cinta anaknya, cinta hartanya, jabatan dan kedudukannya. Yang tidak dibenarkan cinta istri, cinta suami, cinta harta, jabatan dan kedudukan melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah tidak melarang kita mencintai suami, mencintai istri, harta, jabatan dan kedudukan? Karena Allah sendiri yang telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu, di hati ibu ada rasa cinta? Lemah sekali cintanya. Di hati bapak ada rasa cinta? Masya Allah masih kuat, insya Allah tambah istrinya.
Ada rasa cinta? Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci, takkan hilang sampai datang. Oh, takkan hilang. Ada orang apa coba? Turi turi putih kebun jagung. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Dawuhanipun Kanjeng Nabi, man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Siapa orang yang dibukakan untuknya pintu zikir kepada Allah, sapa wong kang remen zikir marang Gusti Allah, sahaja lemah anu resep zikir ka Allah, faqad futihalahu babu mahabbatillah, maka telah terbuka untuknya pintu untuk dapat mencintai Allah. Kuncinya ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Ingin manis iman, cintai Allah. Ingin mencintai Allah, banyak zikir kepada. Zikir yang mana? Zikir ada dua. Boleh zikir jahar, boleh zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar itu kedengaran suaranya karena ada bunyi cangkemnya. Apa itu zikir khafi? Zikir khafi tanpa suara tapi ada rasa di hatinya. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ana dahar, ana gue. Laka kopi deh kayak. Alhamdulillah malam ini Banowati berzikir alhamdulillah. Sebab apa ibu-ibu? Banyak di antara saudara kita yang masih duduk di atas kendaraannya, banyak di antara saudara kita yang masih duduk di warungnya, banyak di antara saudara kita yang duduk di tempat hiburannya, tidak sedikit di antara saudara kita yang masih duduk di tempat maksiatnya. Allah pilihkan kita tempat paling indah, majelis zikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa saudara-saudara? Malam ini malaikat-malaikat Allah dawuhanipun Kanjeng Nabi, innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fayuhibunahum bi ajnihatihim. Allah punya banser yang sangat banyak, Allah punya polisi yang sangat banyak, Allah punya satpol pp yang sangat banyak, Allah punya pasukan yang sangat banyak dari kalangan malaikat yang tugasnya mencari-cari majelis zikir. Malam ini yang kumpul di tempat ini tidak sampai 10.000 orang, tapi malaikat Allah bukan cuma puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu, bisa jadi jutaan malaikat kumpul di tempat ini. Untuk apa? Saat orang yang beriman ada yang membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika orang beriman ada yang berzikir, malaikat ikut zikiran. Ketika orang yang beriman membaca salawat, semua malaikat ikut salawatan. Dan saat kita nanti membaca doa, semua malaikat mengaminkan doa-doa kita. Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum, wis konpan jal kapal kamu bemanya jawirang-wirang nang kene ku tak mau nomani Gusti bakal diwekan kabeh apa karepe kowe aja wedi saiki bae ngomong. Ngerti apa ora? Silahkan kalian minta di tempat ini apa yang kalian inginkan, kami akan sampaikan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma. Semua orang yang punya urusan di tempat ini insya Allah sukses. Karena malaikat ikut menjadi tim sukses. Lain dengan tim sukses caleg. Kalau tim sukses caleg kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal malah Kenapa stres? Karena dikibulin sama tim sukses. Sebabnya apa?
Muludan yang pertama dulu ketika zaman yang pertama, muludan dia ngasih sambutan, rajaban ngasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang meriang ngasih bantuan, orang mati walaupun orang rawuh ikut nganter ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR, giliran sudah jadi pejabat, boro-boro ngasih sambutan dan sumbangan, diundang muludan gitu nongol-nongol, acan nggak muncul-muncul. Makanya tokoh masyarakat wakil rakyat yang datang malam ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Sedangkan mereka yang datang cuma musim kampanye, mudah-mudahan pada cepat mari. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, wahai hamba-hamba Allah, mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaqu dzikri, riungan zikir, kumpulan wong kang padha zikir. Tempat ini malam ini oleh Rasulullah dinyatakan sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Tidak, Rasul sendiri yang mengatakan di mana saja ada orang-orang yang berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, berkumpul bersolawat kepada Rasulullah, di Madinah kah dia, di Mekah kah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di Banawati ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Saya tahu ini bunga-bunga cuma bunga plastik. Gimana betul? Ini kita digorohin sama panitia. Tetapi walaupun ini bunga plastik karena berada di majelis maulid Nabi dan khatmil Quran, di hadapan Allah ini bukan bunga sembarangan. Ini adalah bunga sur. Di antara ibu-ibu yang datang malam ini mungkin ada yang umurnya di atas 60 tahun. Wonten? Ada apa tidak? Ada yang di atas 60 tahun? Kita melihatnya dia orang tua, tapi sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Meskipun dia nenek-nenek karena berada di majelis zikir, hari ini Allah muliakan mereka bukan lagi nenek-nenek, tapi mereka adalah bidadari sur yang sebentar lagi masuk sur. Amin. Mata ini sih baik, Pak. Walaupun raudhah yang berada di Banawati ini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudunya merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Ada kudung merah. Insya Allah kita doakan ya malam ini ya. Karena ini adalah taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Anak-anak kecilnya juga betah walaupun ketiduran saking lemesnya, nggak ada makanan, pelorot-pelorot dari tadi. Pemain hadrohnya juga betah walaupun miring-miring karena nggak punya kopi. Bansernya juga betah walaupun bingung karena nggak ada rokoknya. Kiainya betah, ulamanya betah, ibu-ibunya betah, pak lurahnya betah, semuanya betah. Kenapa? Karena ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanya sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang baca Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang yang berzikir dia akan kepanasan, kalau ada orang yang baca selawat dia akan kelojotan, begitu ada orang yang baca doa dia akan minggat pergi entah kemana jalan. Makanya nanti kalau selesai sholat berjamaah, imam yang ngajak zikir berjamaah, selesai pengajian ada imam yang akan mimpin doa berjamaah, malah ada jamaah yang minggat duluan, berarti jamaah tadi sudah kesurupan. Kalau kiai lagi ceramah ada ibu-ibu yang kipas-kipasan kepanasan, berarti dia sudah kerasukan.
Dan kalau ada yang pulang duluan gendong anaknya sebelum selesai pengajian, berarti yang digendong tuh anak. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa Nabi Muhammad. Malaikat lapor kepada Allah. Dari manakah? Dari Banowati. Acara apakah? Maulid Nabi dan khataman Quran. Oh, yang ngajinya di tempatnya miring itu ya Kak? Iya. Siapa yang datang Kak? Masya Allah, kepala desanya rawuh di depan. Bahkan beritanya dia sudah nyiapin amplop khusus buat kiai. RW RT-nya betah, jamaahnya, poroyainya betah, bansernya betah, hadrohnya betah, malah temannya kiai ada Gusmar duduk di depan juga betah walaupun kelihatannya belum dibagi kopi. Semuanya di tempat ini betah, termasuk malaikat juga betah. Apa yang mereka lakukan, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu tempat itu? Mereka senantiasa membaca ayat-ayat kitab sucimu, berzikir menyebut asmamu dan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang mereka minta, wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Banowati minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Banowati minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Banowati minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang Banowati ada potongan masuk surga, malaikatku? Tidak ada, ya Allah. Dari mana kamu tahu orang Banowati tidak pantas masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu. Ada yang duduknya selonjor, miring kanan miring kiri, bahkan ada yang netein bocah kelihatan sama kiai, dan paling belakang kelihatan ibu-ibu sibuk masukkan kue ke dalam kantong kresek. Adakah orang Banowati melihat surga, wahai malaikatku? Tidak, Gusti. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, ya Allah, pasti orang Banowati akan jejeritan histeris minta dimasukkan ke dalam swarga. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Seksenono malaikatku kabeh iku wong kang padha lenggah ngaji nang Banowati iku wis tak ngapura kabeh dosa-dosane. Allahumma Allahumma. Ada malaikat yang interupsi, nanya apakah? Boleh saya nanya ya Allah? Nanya apakah? Kan tidak semua orang yang datang di tempat itu membaca ayat kitab sucimu, tidak semuanya berzikir menyebut asmamu, tidak semuanya bersalawat kepada nabimu, bahkan tidak semuanya sibuk mendengarkan pengajian tentang agamamu. Memang ada yang lain kan? Ada, ya Allah. Dari awal acara kami melihat ada orang yang kerjanya cuma main kapal-kapalan saja anaknya.
Ada guru yang kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera tuh bagaimana nasibnya ya Allah. Memang apa salahnya tukang kamera? Kat salah mah tidak, cuman kenapa dia berdirinya mepet-mepet dekat pagar begitu. Allah berfirman, humul julasya'ul ladzina yashqa bihim jalisuhum. Hei malaikatku, orang-orang yang ada di tempat itu semuanya adalah orang-orang baik. Siapapun bergabung dengan mereka, lenggah di samping mereka, bergabung dengan mereka, baca atau tidak baca Al-Quran, zikir atau tidak zikiran, salawat atau tidak salawatan, hatta mereka yang ketiduran sudah tidak merugi karena dosa mereka semua sudah kuampuni. Begitu indahnya kumpul di majelis zikir, begitu hebatnya fadilahnya pengajian, begitu hebatnya kumpul peringatan. Kadang-kadang ada yang bilang bid, ada yang bilang bid dan cuk. Sallallahu Muhammad. Zikir dan doa ini sangat luar biasa, walaupun terkadang kita melupakannya dan menganggap tidak ada nilainya apa-apa. Padahal selama ini para nabi, para wali dan orang-orang saleh terdahulu senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah dalam segala urusan ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan rintangan, ujian, godaan dan cobaan. Gimana? Lihat Kanjeng Nabi Adam. Adam pengantin baru. Enak. Apa enaknya? Masih pengantin baru sudah punya kebun yang luas, punya rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki kang mambrah-mambrah, bumi kang subur sarwati nandur, barang murah sarwati lumbas, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kerto raharjo. Enak apa mboten? Orang-orang sampean pengantin aja rumahnya merbes mili, kalau merbes mili. Pesan Allah cuma dua. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu di dalam surga ini bersama istrimu. Silakan kamu makan dari rezeki yang kami sediakan berlimpah di tempat itu. Tapi satu pohon jangan kamu mendekatinya, sebab kalau kamu sampai mengkonsumsinya, maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Pohon itu walaupun ada di kebunmu, walaupun ada di kantormu, di lacimu atau di rekeningmu, cair dengan tanda tangan dan stempelmu, jangan kamu ambil. Itu korupsi, kamu celaka. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini setan ini dan adalah musuh kamu dan istrimu, rivalmu, lawan politikmu yang sudah kalah dan dia terusir ke luar negeri. Hati-hati kalau nanti pulang, jangan sampai kamu undang dia pengajian, jangan dengarkan ucapannya, apalagi koalisi dengan dia, celaka kamu. Tahu-tahu setan silaturahmi. Lo memangnya setan suka silaturahmi? Setan sangat rajin silaturahmi, terutama musim pilpres dan pilkada. Betul? Makanya kalau besok ada orang yang datang ke masjid kita, tiba-tiba kampanye pilih si anu, dukung si anu, kita umat Islam jangan mau dipecah belah, cukup jawab dengan a'udzu billahi minasy selamat. Setan bilang, "Dam, kamu dapat ayat ya, Dam?" Iya. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata ya, Dam. Iya. Lu kamu setan kok tahu? Dari mana? Dari YouTube.
Memang setan juga ngajinya pakai YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Setan ngajinya pakai postingan, tidak mau pakai ajengan. Setan kemana-mana bawa WhatsApp, nggak bawa mushaf. Tahu nggak Adam? Manahakum rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu tidak melarang kamu berdua mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kamu akan naik jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Alahnya orang andel karo kowe. Karena apa? Karena kalau pengajian belum selesai ada yang gendong anaknya pulang duluan, berarti yang digendong tuh anak. Setan sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sungguh aku ini hanya menasehati kamu Adam. Saranku ini demi kemenangan kamu nih tim ses nih. Adam pun ketika mendengar sumpah kemudian goncang dan goyang hatinya. Kenapa? Karena Adam tidak membayangkan ada orang sumpah tapi bohong. Kenapa Adam tidak membayangkan ada orang sumpah tapi bohong? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Kalau saja Adam pernah nonton TV One, ada orang yang datang naik Mercy, lehernya pakai dasi, di kepalanya pakai peci, disumpah pakai kitab suci di Senayan malah korup. Insya Allah nggak akan tergoda. Jatuhlah Adam. Yang makan duluan Adam apa istrinya? Saya tanya. Yang makan duluan Adam apa istrinya? Istrinya. Kenapa? Karena perempuan gampang percayaan sama sales. COD melulu. Akhirnya mereka jatuh dalam kehinaan. Yang pertama, bagatlahuma sawatuhuma, telanjang bulat kelihatan badannya, krisis sandang. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, krisis ekonomi. Dan yang ketiga, berantakan rumah tangga, berpisah suami istri, konon sampai 300 tahun. Adam jatuhnya di India, istrinya jatuh di Jeddah. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu, kalau panjenengan kehilangan suami sedih apa tidak? Saya tanya bapak-bapak, panjenengan yang kehilangan istri sedih apa mboten? Yang jawab sedih hanya satu orang. Malah dia bilang apa? Bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kau sudah siap pemain cadangan. Masya Allah. Istrinya yang berada di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wedang anget, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya, diijazahi langsung sama Gusti Allah.
beberapa kalimat lalu dia bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Jalan keluar dari krisisnya wiridan, saudara-saudara. Apa wiridannya? Yang pertama istighfar, kata Al-Quran. Kanjeng Nabi ada membaca wiridan, Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna akhirnya tanpa Google Map, tanpa Sherlock, tanpa alamat, tanpa kompas, kaki Kanjeng Nabi Adam digiring sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan istrinya. Seret, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Kakang dari mana sih? Dari tadi gak sini-sini? Kakang sebetulnya dari tadi sudah sampai juga, cuman kopinya kan belakangan sama air jeruknya. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu. Sila sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Kumpul. Begitu bertemu kata istrinya, Kakang pantas saja kemarin aku mimpi apa sayang? Istrinya bilang, pertemuan yang ku impikan, pertemuan yang ku dambakan. Sakit karena perpisahan, kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang Kang Situn. Ayam teman yang ngaji ya lah, saya ngelakar kopi ini lah dulu. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali hidupnya, bahagia lagi hidupnya karena baca Makanya kalau ibu-ibu seret rezeki, sulit ekonomi, jangan nyalakan aki-aki, jangan nyerang suami, sadar diri itu salah pribadi, segera tobat pada Allah Subhanahu. Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa baligni amalan shalihan. Sallallahu Muhammad. Apa yang kita ambil? Satu, jangan dalam hidup ini kita menggantungkan kebahagiaan dengan harta benda dunia. Ibu? Ibu? Percuma punya kacang 2 karung kalau untune wis entek. Nggih. Tapi kadang-kadang yang kurang syukur tuh istri.
Ibu, saya tanya ibu-ibu, kalau tetangga dapat rezeki besar, ibu senang apa susah? Tangganya beli motor, dia tanya, itu dia beli motor dapat dari mana? Beli, kerjanya di mana? Di PLN. Berapa lama? 2 tahun. Alah, paling-paling kayak Gunung Kawi kayak ini. Tetangga beli TV yang besar, kamu sakit. Tetangga beli motor, kamu meriang. Tetangga beli pasang parabola, sampean malah beli Paramek. Ayo. Itu cuma wang sinawang, saudara-saudara, gitu. Sawang sinawang, senang tidak harus dengan kaya. Memang kalau kaya senang itu bagus, tapi jarang orang kaya senang. Kalau kaya senang sementara, tapi bahagia siapa saja bisa mendapatkannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tetangga punya burung yang bagus, dia yang ngempanin, dia yang mandiin, dia yang jemur, dia yang nambani. Begitu burungnya berkicau, panjenengan tetangga kebagian apa tidak suaranya? Itu mas sebutnya manuke sopo. Tetangga nanam pohon bunga yang sangat harum, dia yang nanamnya, dia yang belinya, dia yang mupuknya, dia yang nyemprotnya. Begitu keluar bunga wangi, panjenengan kebagian wanginya apa tidak? Timbang sebutnya doang kembange sopo. Owel nemen. Tetangga punya istri cantik, dia yang ngawinin, dia yang belanjain, dia ngasih pakaian, dia yang dandanin. Begitu lewat depan rumah kamu kelihatan cantik banget, kamu kebagian pegel enggak? Rumah tangga Kanjeng Nabi Adam itu jatuh yang pertama karena ora trimo ing pan. Ora trimo ing. Yang kedua, rumah tangga Adam berantakan karena ada orang ketiga. Siapa orang ketiga? Enggaknya dia tidak salah, tidak ngikutin pengajian Ustadz baru ini. Selamat dia. Ayat yang dibacanya sama, dalilnya sama, ning tafsir CJ Adam tafsir jalan lain, ini tafsir jalan lain. Maka hati-hati dengan guru-guru ngaji, dengan ustadz-ustadz, dengan mubalik-mubalik yang tidak mengajarkan kedamaian. Sebab Islam datang mengajarkan kedamaian dengan Quran rahmatan lil. Tapi ada orang pegawainya kur pamer turunan tok di dalam darahku darahnya Kanjeng Nabi. Lu ngaji ngomongnya elek banget, goblok, jangkrik, setan, beles, lonte. Gitu. Jangan ngaji dengan yang kayak gitu, kok rusak awakmu. Nggih. Ngaji kok kiai kampung si ayem. Dikai duit yo seneng, ora dikai yo mriyang apa-apa. Hati-hati guru ngaji hari ini. Ajarkan kepada kebaikan, bimbing umat supaya mencintai kedamaian dan kebersamaan. Hamba Allah yang dimuliakan, ketika panjenengan jatuh dalam krisis ekonomi, dalam kesengsaraan, apa wirid kita? Banyak istighfar pada Allah Subhanahu. Saya percaya kalau ibu-ibu di Padowati ini paling rajin istighfar. Alhamdulillah. Di masjid baca istighfar, di majelis taklim baca istighfar, di rumah juga baca. Anaknya nakal di kampung jebret astagfirullahaladzim, bojone ora bali-bali dupak lawang jebret. Hamba Allah yang dimuliakan, hebatnya zikir. Lihatlah Kanjeng Nabi Yunus
Nabi Yunus itu seorang nabi yang sangat terkenal, mubalik yang kondang, tetapi dia kecewa dengan umatnya. Kamu di keluar negeri jalan-jalan naik perahu bikin partai baru, cemplung ke lautan dimakan oleh ikan hiu. Teorinya orang dimakan ikan hiu akan hancur tubuhnya berkeping-keping, bahkan keluar jadi kotoran ikan. Tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Kanjeng Nabi Yunus punya zikir, punya wirid, punya doa yang sangat ampuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kuntu, ini untuk. Ringkas zikirnya, singkat wiridnya, pendek doanya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan, tidak sedikit pun ternoda badannya. Kenapa? Sebab Nabi Yunus membaca tas. Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah akan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya, siapa saja orang yang beriman hidup dalam kegelapan, kesulitan dan himpitan, lalu membaca tasbihnya Kanjeng Nabi Yunus, insya Allah habis gelap terbitlah. Habis gelap terbitlah. Saya tanya Pak RT di sini beriman apa tidak? Ada RT apa tidak? Beriman apa tidak? Berarti doa ini insya Allah bisa diamalkan oleh Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke kebun binatang, bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, Pak RT, masyarakat Banowati serempak dan kompak memberikan dorongan kepada Pak RT. Pak RT disorong rame-rame. Basan sudah masuk ke dalam, Pak RT membaca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insya Allah Pak RT. Insya Allah Pak RT. Habis. Yang pulang cuma sepatunya tok. Yakin? Yakin betul? Yakin sakti apa yakin mati? Lihat Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu anak dirut BUMN, badan usaha milik Namrud. Tapi dia tidak cocok dengan orang tuanya, dianggap teroris oleh negaranya, dibakar di api yang sangat besar. Teorinya orang yang dibakar api akan hancur berkeping-keping, terbang ditiup angin. Tapi orang Kanjeng Nabi Ibrahim mergo napa? Sekti mandra guna matek aji kasekten nganggo klambi Antasena. Apa Antasena? Antaso iluna. Engkaulah Allah yang menjaga kami. Apa yang dibacanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bu. Nikmat Bu. Nikmat badan. Kenapa panjenengan ganti? Indung-indung hujan diudik, anak siapa pakai kerudung, mata melirik, hati tersandung, la haula wala quwata illa billah.
Lindung apa Bu? Lindung artinya apa? Lindung itu bahasa Jakarta artinya belut. Kepala lindung berarti das. Lah pengajian kok membayangin das belut? Belut itu pendek apa panjang? Bu, belut itu pendek apa panjang? Belut itu kasar apa lunyu? Belut itu di darat apa masuk lubang? Lubangnya kering apa becek? Pengajian kok bayangin panjang licin masuk lubang becek. Itu namanya apa? Udah begitu menghina orang lagi, aduh aduh. Mandi di kali, tidak sembahyang, di dalam kubur. Kata ibu-ibu, ada perempuan mandi di kali, rambutnya tidak sembahyang, tidak, di dalam kubur mendapat, namanya Siti Jangkrik. Siti Aisyah itu garwanya Kanjeng Nabi, berarti panjenengan penganut aliran sesat. Yo hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala api, dinginlah kamu dan berikanlah jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya, Ibrahim keluar tanpa noda dan celah. Kenapa? Karena Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran. Tiba-tiba datang Pak, dia bertanya kemana mobil, nyemprot Pak RT, minggir. Ya kenapa kon minggir? Saya bilang kamu minggir. Sebab mobil pemadam kebakaran itu bid'ah dolalah. Tidak pernah ada zaman Rasulullah. Loh, yang sunat apa Pak RT? Yang sunat itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil di tengah kobaran api, bukan semprot pakai mobil. Ya tapi saya kan tidak berani Pak RT. Mulane nyong ngomong kowe. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran dan Pak RT pun cangkemu kuwi. Lalu Pak RT membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah dan seluruh masyarakat Banowati berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT, ternyata Pak RT mateng. Sallallahu Muhammad. Hebatnya zikir, umat Islam dikepung musuh, baca hasbunallah wa ni'mal. Lihat Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak. Malah di Banowati ada yang belum kawin sudah punya. Nabi Zakaria mohon pada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan, berikan padaku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Allah ijabah, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira padamu, kamu akan kami beri anak laki-laki namanya Yahya, belum pernah kubuat manusia dengan nama seperti dia. Kaget Zakaria. Lah kapripun kula badan duwe anak ya, Gusti Allah ya kula wis tuwa bojone nyong ya kebuket biyen niku. Pertas mboten niku? Gitu masane kelawing ya. Ya Allah, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda. Wah Zakaria, huwa alaihi wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'a. Iku urusan gampang buat aku. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna sedangkan dulu kamu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Gitu aja kok. Nabi Zakaria tanya, Rabbi ja'alli ayah. Ini rahasia kiai sebetulnya. Tuhan, wiridku apa? Duh, ngono iku. Torekotku apa? Perlu Zakaria. 1. Allah tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tapa wicara ora kekodho kelawan pepadha lawase 3 dina kejaba nganggo asta salira. Tidak ngobrol. Makanya nanti kalau ada di antara suami ibu yang masuk thariqah Tijaniyah, mboten? Thariqah Tijaniyah dilatih sama guru mursyidnya tidak berbicara 3 hari, 7 hari sampai 10 hari. Sengaja tidak boleh ngobrol supaya apa? Ampuh zikir dan doanya. Dukung sama ibu. Sebaliknya kalau nanti istri bapak tiba-tiba setelah pengajian tidak mau bicara selama 3 hari 3 malam. Jangan disalahkan, mungkin ini orang gablok duit terus bingung gue. Oh berarti benar apa yang diamalkan para ahli thariqah. Benar ahli thariqah. Berarti tidak salah Nahdlatul Ulama. Tidak salah Nahdlatul Ulama. Berarti benar NU. Benar NU. Yang salah ente. 1. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah kamu berzikir pada Tuhanmu, la ilaha illallah. Yang ketiga, wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Begitu diamalkan oleh Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun mat bun ngen ngondong kemang bebek apa kok. Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca ini pun bisa diamalkan sama Pak. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama setelah dikawin kemudian diwirid selama 3 hari 3 malam dengan wiridnya Nabi Zakaria. Pada hari keempat ternyata sang nenek mati. Satu, jika ingin nikmat ibadah, maniskan iman.
jika ingin manis iman, cintai Allah. Jika ingin mencintai Allah, banyak zikir kepada Allah. Satu. Yang kedua, jika ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Jika ingin manis iman, cintai kanjeng Nabi. Yang pengen cinta dumateng kanjeng Nabi, banyak sholawat kepada Rasul. Satu aja nggak usah banyak-banyak. Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling viral namanya, paling banyak subscribe-nya, paling banyak like dan komennya. Tidak ada satupun makhluk yang lebih banyak disebut namanya dibandingkan beliau, termasuk makhluk yang dianggap Tuhan. Tidak ada. Sejak kapan kanjeng Nabi diabsen namanya? Tadi. Nalika kanjeng Nabi Adam melakukan pelanggaran di dalam surga, salah satu doanya selain istighfar adalah bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartani, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Kanjeng Nabi Adam kemudian menjawab, Rabbi inna lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu maktuban ala qawaimil 'arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah faratu annaka lam tudib isman min asma'i khalqika illa lahu habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku, kuangkat kepalaku dan kupandang di tiang-tiang pancang arash. Ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad, dalam seutai kalimat yang indah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Allah berfirman, sadaqta ya Adam, innahu lamul khalqi ilayya wa innahu la akhrul anbiya'i min dzurriyyatika falaula huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Sallu ala Muhammad. Diampuni dosa kanjeng Nabi Adam karena dua, satu istighfar, dua tawassul. Setan juga melakukan pelanggaran di dalam surga, tetapi ketika diinterpelasi tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, anti istighfar, anti. Mulanya kalau ada orang yang mengharam-haramkan tawasul, membid'ahkan tawasul, memusyrikan al tawasul, orang itu sudah kesurupan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi di sini. Alhamdulillah ibu-ibu di sini rajin tawasul nggih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ini kurang Jawa nih, Jawa mohon ge. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Adalah siap nih. Adalah siap, nanti yang pegang sound saya sendiri, panjenengan mukulin ya, jangan mukul temennya, mukul. Ya, barang-barang siap ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya
ya Rabbi balik waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha وَأَذَنْ لِصَوْبِ صَلَاةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍ وَمُنْسَجِمٍ وَالْآلِ وَصَحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ فَهُمْ أَهْلُ التُّقَى وَالنَّقَى والعلم والكرم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بلغ يا ربي بالمصطفى Muhammad. Weh, jam 1 lah. Satu nama beliau dipanggil di absen pada saat Kanjeng Nabi Adam melakukan pelanggaran di surga. Nanti masih banyak yang lain tawasulan. Yang kedua, Nabi Muhammad itu namanya menjadi PIN atau password bagi orang yang masuk Islam. Nggih. Setiap orang masuk Islam pasti baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna umpamanya Bang Ahok masuk Islam. Amin. Senang apa mboten? Umpamanya Bang Haritanu masuk Islam. Amin. Senang mboten? Ini kalau 2 orang ini masuk Islam, yang bahagia orang Islam. Begitu Ahok masuk Islam, Haritanu masuk Islam, panjenengan bisa ajukan nih Pak Kepala Desa. Kalau sekarang mungkin beliau berat karena beda agama. Begitu masuk Islam Pak Kades bikin surat, kami Desa Banowati akan mengadakan sunatan masal anak-anak kita. Beliau insya Allah sanggup membiayain 3.000 anak di sunat masal. 1 anak dapat jatah 3 kali sunat. Purun milu mboten 3 kali sunat entok. Yang dibaca asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, umpama diganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna roki gerung Rasulullah. Masuk mboten? 3. Nanti jam 4 pagi saat orang masih tertidur mendengkur di atas kasur padu bujur jeung tuur, sudah ada yang manggil-manggil tapi tidak disebut namanya, tapi yakin panjenengan tahu siapa tujuannya. Assalamualaikum ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah,
Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamu niyam sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Suara apa? Cangkem bedol. Siapa yang dimaksud dengan imamul mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang dimaksud dengan khaira khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Siapa yang dimaksud dengan karimal akhlak, orang yang mulia akhlaknya? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai tarhim kita kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali azan nama Muhammad disebut 2 kali, 5 kali 2 sudah 10 kali. Itu belum ada orok yang lahir. Ada orok yang lahir diazankan di telinganya supaya apa? Di samping mendengarkan kalimat tauhid yang pertama, juga menyingkir kuntilanak yang akan mengganggunya. Itu belum ada orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan diazankan telinganya supaya keluar jin yang merasuknya. Itu belum ada angin puting beliung. Angin puting beliung diazankan supaya ngerem anginnya. Itu belum ada orang yang pindahan rumah. Orang yang pindahan rumah diazankan kamar-kamarnya supaya menyingkir jin, wewe, gomil, kuntilanak yang ada di dalamnya. Itu belum ada orang yang mati. Orang yang mati diazankan supaya sadar orang yang mengantarnya dan minggat setan yang akan mengganggunya. Sekali adzan orang yang adzan di masjid kita cuma 1 orang, tetapi yang menjawab adzannya dan berdoa ada 479. 479 kali 5 pinten, Bu? Selesai adzan kita membaca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati wassalatil ati sayyidana wa Muhammad. Selesai baca doa, kemudian kita ngambil air wudu. Selesai wudu kita baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Selesai baca doa kita berangkat ke masjid. Di pintu masjid ada tulisan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid tidak langsung iqamat, karena ingat pesan Kanjeng Nabi, idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran thumma sallallahu alaihi wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati. Jika kamu mendengar seorang muadzin kumandangkan azan, ucapkan seperti yang diucapkannya. Setelah itu berselawatlah untuk aku, karena siapa yang selawat padaku 1 kali, Allah akan berselawat padanya 10 kali. Mintakan wasilah kepada Allah untuk aku. Wasilah adalah kedudukan tertinggi pada hari kiamat dalam surga yang tidak diberikan kecuali hanya untuk 1 orang di antara hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka siapa yang mengajukan kepada Allah wasilah untuk aku, lalu aku mendapatkannya, kelak yaumul kiamah berhaklah dia mendapatkan syafaatku. Makanya orang-orang yang beriman, makanya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, makanya orang-orang Banawati, makanya orang-orang NU, kalau menjelang sholat antara adzan dan iqamat, mereka puji-pujian, mereka baca sholawat yang ada wasilahnya. Allahumma salli ala ya Rabb Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi bang
Pokoknya orang melu maca tak tungakno balike bokonge gede separuh ayo. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Berarti sholawatan menjelang sholat itu sunnah Rasul. Berarti tidak salah orang ahlu sunnah wal jamaah, tidak salah orang ahlu sunnah. Berarti benar orang Banawati, berarti tidak salah NU, ora salah NU, yang salah ente. Selesai selawatan kemudian iqamat masuk dalam sholat ada Muhammad at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut assalamu alayka assalamu alayna asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina min alamin innaka. 5 kali nama Muhammad disebut dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir ada 5 kali. 5 kali 5 ditambah dengan 4 kali 2 tahiyat awal. 4 kali 2 8 tambah 25 8 tambah 25 33. Itu baru satu orang yang sholat di sini ada 479 kali 33 berapa? Itu baru satu masjid. Masjidnya di Indonesia ada 1.353.179 berapa? Selesai sholat kemudian kita wiridan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه والفاتحة والضالين. Imamnya Allahumma salli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mau pulang ke rumah ingat pesan Kanjeng Nabi, majalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tirah yaumal qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis kemudian mereka bubar kembali ke rumah masing-masing tanpa zikir kepada Allah dan belum baca sholawat kepada Nabi mereka, kecuali nanti hari kiamat kumpulan mereka itu akan menjadi kesedihan, penyesalan dan kerugian. Jika mau Allah mengazab mereka, dan jika berkenan Allah mengampuni mereka. Dalam satu keterangan, majelis yang tidak selawat nanti orangnya walaupun masuk surga nangis menyesal rugi. Mulane orang-orang ahlus sunnah wal jamaah
Mulane umat Islam Banowati, mulane wong NU nek selesai sholat berjamaah, doa berjamaah, selesai pengajian tidak pulang dulu sebelum salam-salaman dengan kiainya, sebelum salam-salaman dengan temannya, sebelum salam-salaman dengan Pak RT-nya. Saat salaman apa yang dibaca? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Usia Robi berarti sing sholat kur telu ya. Oh, berarti yang diamalkan oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah salaman sambil maca sholawat, bersolat berjamaah, berdoa berjamaah itu benar, sudah benar. Berarti benar orang Banowati, benar orang Banowati. Berarti tidak salah NU, tidak salah NU, yang salah ente. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Ini kopinya adem. Sudah cukup ya? Saya tugasnya cuma 1 jam tadi itu. 1 jam sudah cukup ya? Iki wis bayar apa terus bayar? Orang-orang bimangan nyong loh. Kena sarmiti apa yang penjol ya? Sampai di rumah kedengaran cucunya nangis, keok keok. Anu putune, udah putune. Ngeong ngeong. Putune apa? Nah, aku tak sapi jelas. Kata bapaknya, nak ojo lali tuku wedhus loro, anakmu yo larang, siapan kembang 7 rupa, baskom yang baru, minyak wangi yang harum, gunting yang tajam, gendongan sing anyar. Ojo lali undang yai, undang jemaah, ojo lali kandhane Pak RT. Mengko malam Jumat ngarep anakmu dicukur ndase yo. Cukur ndase apa rambutnya? Bahasan jamaah sudah kumpul, anaknya metu gretek digendong sama bapaknya, dicukur rambut kepalanya. Apa yang dibaca? Ayo. Ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam.
Yang kedua, Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna badannya, gitu. Ada salak bali, ada salak pondok. Tetapi salak bali tidak sama dengan salak walaupun sama-sama. Ada pisang Ambon, ada pisang Kepok. Tapi pisang Ambon tidak sama dengan pisang walaupun sama-sama. Ada ayam sayur, ada ayam Bangkok. Tapi ayam sayur tidak sama dengan ayam walaupun sama-sama. Ada orang Banowati, ada orang hutan. Tetapi orang Banowati tidak sama dengan orang walaupun sama-sama. Sebab orang Banowati rajin sholat, sedangkan orang hutan nggak pernah. Makanya kalau di Banowati ada yang nggak sholat, itu namanya orang. Ya nih, ibu punya suami nggak sholat, berarti tiap malam ibu dikelonin orang. Hasil sama orang hutan, besok anaknya juga anak orang. Besok namanya jangan Banowati tapi kampung. Sebab kalau panitia nggak nyiapin kopi panas, berarti panitia orang. Kita akan ambil contoh Muhammadun basyarul kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku nanging ora kaya manungsa. Balik Nabi kaya yakut mencorongi antarane watu ireng lan liyane. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana adada ma fi ilmillahi daimatan. Kanjeng Nabi ku menungso nanging ora kaya menungso biasa. Balik Nabi kaya yakut mencoronge antarane watu ireng lan liyane. Yang kita ambil contoh itu ketua masyarakat terdekat kita. Malam ini ada Pak RT datang nggak? Banyak apa dikit? Banyak. Nabi punya badan, Pak RT punya badan. Tapi badan Nabi tidak sama dengan badan Pak RT walaupun sama-sama. Nabi punya kulit, Pak RT punya kulit. Tapi kulit Nabi tidak sama dengan kulit walaupun sama-sama. Sebab kulit Nabi itu halus, sedangkan kulit Pak RT Rasul punya keringat, tapi keringat Rasul tidak sama dengan keringat walaupun sama-sama. Sebab keringat Nabi itu wangi, sedangkan keringat Pak RT Rasul punya ludah,
Tapi ludah Rasul tidak sama dengan ludah, walaupun sama-sama, sebab ludah Rasul itu obat, sedangkan ludah Pak RT Satu hari Rasul menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk membawa panji perang Khaybar, tapi beliau sakit mata. Dipanggil mana? Apa kon? Sakit melipat kemana? Manjing mana? Begitu menghadap Rasulullah, diludahin mata Ali, seketika langsung bening matanya. Orang sakit mata diludahin oleh Rasul langsung sembuh, bening matanya. Coba anak ibu sakit mata, suruh diludahin sama insya Allah. Sallallahu Muhammad. Kita singkat saja. Yang ketiga, Rasulullah itu manusia yang paling indah akhlaknya. Walaupun beliau paling viral namanya, paling tinggi kedudukannya, paling mulia nasabnya, tapi tidak pernah sombong. Bahkan beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Dan beliau memberikan tanda-tanda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya ditandai dengan paling baik akhlaknya. Pertanda seseorang yang baik akhlaknya, baik pula jero pula imannya, buruk akhlaknya, lemah imannya. Hamba Allah yang dimuliakan, lantas kenapa Rasul menjadi manusia mulia? Dasarnya apa? Akhlak Rasul dengan istrinya, akhlak Rasul dengan anaknya, akhlak Rasul dengan tetangganya, akhlak Rasul dengan seluruh umat manusia kok begitu indah. Kenapa? Karena khuluquhu Al-Quran. Mergo akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran. Khotmil Quran adalah sebagai tangga pelan-pelan kita mencetak anak-anak kita supaya mengikuti akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Doa bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma zakkirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan. Inilah ciri akhlak yang mulia, menyediakan kopi panas ini. Hamba Allah yang dimuliakan, bangga orang menjadi ahli Al-Quran. Saya dulu menghafal Quran lama karena sambil kuliah, sambil jadi korpri juga, korban privat. Akhirnya 11 bulan baru selesai menghafal. Nikmatnya hari ini. Pantas Kanjeng Nabi dawuh, kalau ada orang yang mau belajar sinau, belajar apapun baik, belajar matematika baik,
belajar fisika baik, belajar kimia baik, tapi Nabi dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an. Murid, santri, pelajar, mahasiswa yang terbaik adalah murid, santri, mahasiswa yang kuliah mempelajari Al-Quran. Yang sampai masanya kamu jadi guru, mulang, dari dosen, kata Nabi, ngajar apapun baik, tapi Nabi mengatakan yang terbaik adalah wa'allamahu sing mulang Quran. Perkara dino-ino lain masalah. Ibu kirim anak kuliah di fakultas kedokteran, cukup nggak 100 juta? Cukup betul? Sampai tamat kuliah fakultas hukum, cukup 100 juta? Sampai tamat fakultas ekonomi atau ilmu politik, cukup 100 juta? Apakah di tempat kuliah kedokteran, fakultas ilmu politik, ilmu kedokteran, mereka suka diajak baca doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Diajari apa tidak? Ratusan juta miliaran habis duitmu, tapi cangkem anakmu ora dimulang ngono iku. Di mana diajarkannya Rabbi firli wali walidayya? Ditepeki. Gimana? Pernah nggak bayar 10 juta panjenengan? 10.000 bayar 6 bulan sekali ngutang karo ustadz. Sudah gitu ada tambah kalimat, ngaji Quran kok bayar? Memang kiai ini mangan dedek apa? Dedek belarang lah gue. Sesok mangan dedek aku dapet gue. Aja kayak gue. Mereka yang mengajarkan Rabbik firli wali walidayya, mangke yen panjenengan sampun manjing wonten kuburan, sing iso gawe padang nang kubur iku ya donga anakmu lan Quran sing diwaca anakmu iku. Kok bayar 10.000 mawi ngenyang-ngenyang padu karo kiyaine? Nggak apa-apa guru ngaji Quran dino ora apa-apa, derajatmu sudah tinggi. Yen jadi ahli Al-Quran, panjenengan boleh bangga jadi keluarga Cendana, panjenengan bangga keluarga Cikias, panjenengan keluarga itu dan ini. Tapi di hadapan Allah, ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran itu keluarganya Gusti Allah. Orang pamer, aku keluarganya Kanjeng anu, keluarganya Raden anu, keluarganya Andi atu, keluarganya Habib anu. No, aku tidak mau bangga dengan nasab apapun, karena kata Kanjeng Nabi, ada keluarga yang paling besar, keluarganya Gusti Allah, yaitu ahli Al-Quran. Senang nanti orang tuanya pas hari kiamat punya anak hafal Quran, begitu ngantri orang lain ngantri dihisab, diceluk anaknya, bawa mereka ini. Yung ngene yung apa sih kita ngomongin mahkota? Aduh, masya Allah, pakai mahkota kayak ratu gue. Aduh. Di dunia aku jadi ratu biasa, mangan ratuku lah gue. Ibu-ibu akan jadi seorang ratu yang dibanggakan saat nanti hari kiamat datang, karena dipapag anaknya yang ahli Al-Quran. Keluarkan rezekimu, keraskan usahamu, ikhlaskan dukunganmu untuk guru-guru anak Quran. Ini TPQ adalah jembatan surgamu para saudara. Mudah-mudahan ustadznya ikhlas. Ikhlas itu bukan begituan aja. Mesti ikhlas itu apa-apa, ikhlas. Gak apa-apa ikhlas, gue mati gue tak gue ikhlas juga. Pancono. Saya selamat anak-anak yang sudah khatam Quran. Bersiap-siaplah Bapak Ibu, panjenengan akan tersenyum di alam kubur dan akan cerah di hari kiamat, karena panjenengan sudah menyerahkan anak di tempat ngaji Al-Quran. Dah itu saja, nggak usah banyak-banyak ya. Saya minta Bapak Ibu semuanya untuk berdiri jumeneng, baca sholawat bareng saya nggih. Waduh lah kebablasan ki rasane. Ngaret kok sejam yo.
Ayo kita guyub rukun. Kuasane aja digawa disit kowe kesini mau. Terus gendong bocah ledak lebay bocah gampang gawene kok. Teriakan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Sikapnya tegak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.